Hari ini kita akan membahas topik yang menarik, perbedaan antara introvert, ambivert, dan extrovert. Sebelum kita mulai, mari kita ketahui apa itu introvert, ambivert, dan extrovert. Introvert adalah orang yang lebih cenderung menghabiskan waktu sendiri dan merasa terisi energi ketika mereka sendirian. Di sisi lain, extrovert adalah orang yang mendapatkan energi dari interaksi sosial dan lebih suka menghabiskan waktu dengan orang lain. Nah, di tengah-tengah kedua ekstrim ini ada ambivert. Mereka memiliki sifat introvert dan extrovert yang seimbang, tergantung pada situasi dan lingkungan. Sekarang mari kita jelajahi 15 perbedaan menarik antara ketiga tipe kepribadian ini. Nomor 1. Preferensi sosial. Introvert cenderung memilih interaksi yang lebih kecil dengan sedikit orang terdekat. Ambivert fleksibel dalam interaksi sosial, nyaman dengan baik dalam kelompok kecil maupun besar. Ekstrovert terangsang dan berenergi dalam situasi sosial yang ramai dan interaksi dengan banyak orang. Nomor 2. Energi. Introvert mendapatkan energi melalui waktu sendiri dan refleksi pribadi. Ambivert dapat memperoleh energi baik dari waktu sendiri maupun melalui interaksi sosial. Sedangkan ekstrovert mendapatkan energi melalui interaksi sosial yang aktif dan terlibat. Nomor 3. Berpikir. Introvert lebih suka berpikir sebelum berbicara, cenderung mengamati sekitarnya dengan cermat. Ambivert fleksibel dalam berpikir, dapat berpikir dan bertindak secara refleks atau lebih berhati-hati tergantung pada situasi. Sementara ekstrovert cenderung berbicara saat berpikir dan berpikir dengan berbicara. Nomor 4. Proses pengambilan keputusan. Introvert lebih suka memikirkan keputusan secara mendalam sebelum mengambil tindakan. Ambivert dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan mengambil keputusan dengan cepat atau secara terperinci. Ekstrovert cenderung mengambil keputusan dengan cepat dan berdasarkan dorongan insting. Itu baru beberapa perbedaan awal yang menarik antara introvert, ambivert, dan extrovert. Sekarang mari kita melanjutkan dengan perbedaan berikutnya. Nomor 1. Komunikasi. Introvert cenderung lebih pendiam dan suka berkomunikasi dalam lingkungan yang lebih kecil. Ambivert bisa menjadi pendengar yang baik dan berkomunikasi dengan baik dalam kelompok kecil maupun besar. Sementara ekstrovert cenderung ekspresif dan suka berkomunikasi dengan energi yang tinggi. Nomor 2. Menghabiskan waktu luang. Introvert menikmati kegiatan yang dilakukan sendiri seperti membaca, menulis, atau berkebun. Sementara ambivert fleksibel dalam menghabiskan waktu luang, bisa sendiri atau bersama teman-teman. Ekstrovert menyukai kegiatan sosial seperti bertemu teman, pergi ke pesta, atau bermain olahraga. Nomor 3. Pemecahan masalah. Introvert lebih suka memikirkan masalah secara mendalam sebelum mencari solusi. Ambivert dapat menggunakan pendekatan yang fleksibel baik dengan berpikir secara mendalam maupun melalui diskusi dengan orang lain. Sementara ekstrovert cenderung berbicara dan berdiskusi dengan orang lain untuk menemukan solusi. Sudah setengah dari penjelasan kita. Sekarang mari kita lanjutkan dengan perbedaan berikutnya. Introvert lebih baik dalam fokus yang dalam dan dapat berkonsentrasi dengan baik ketika tidak ada gangguan. Ambivert dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda dan tetap berkonsentrasi dalam situasi yang buruk. Selanjutnya, ekstrovert cenderung lebih mudah teralihkan dan dapat berkonsentrasi lebih baik dalam situasi interaksi sosial. Nomor 2. Pemrosesan informasi. Introvert lebih suka memproses informasi secara internal dan hati-hati sebelum mengemukakan pendapat. Ambivert fleksibel dalam memproses informasi, dapat mempertimbangkan pendapat orang lain sebelum menyimpulkan. Selanjutnya, ekstrovert cenderung memproses informasi secara verbal dan berbicara atau berdiskusi. Nomor 3. Pengaruh lingkungan. Introvert lebih sensitif terhadap rangsangan lingkungan dan membutuhkan waktu sendiri untuk mengatur ulang diri. Ambivert dapat beradaptasi dengan baik tergantung pada lingkungan yang berbeda dan situasi sosial.
Ekstrovert lebih tahan terhadap rangsangan lingkungan dan mendapatkan stimulasi dari interaksi sosial. Nomor 4. Pertimbangan risiko. Introvert cenderung berhati-hati dalam mengambil risiko dan mempertimbangkan konsekuensinya. Ambivert dapat menilai risiko dengan baik dan memilih untuk mengambil risiko yang dianggap sebanding. Ekstrovert lebih cenderung mengambil risiko dan bersedia menjelajahi pengalaman baru tanpa terlalu banyak pertimbangan. Tidak lama lagi kita akan sampai pada akhir naskah kita yang panjang ini, tapi sebelum itu ada beberapa perbedaan yang harus kita bahas. Nomor 1. Kepopuleran sosial. Introvert tidak terobsesi dengan popularitas sosial dan lebih memiliki lingkaran sosial yang kecil dan intim. Ambivert tidak terlalu terobsesi dengan popularitas sosial dan nyaman dengan memiliki lingkaran sosial yang seimbang. Ekstrovert cenderung menikmati popularitas sosial dan berusaha untuk memiliki lingkaran sosial yang luas dan aktif. Nomor 2. Respon terhadap konflik. Introvert lebih cenderung menghindari konflik dan mencari solusi damai. Ambivert dapat menyesuaikan diri dengan respon yang tepat tergantung pada jenis konflik yang dihadapi. Ekstrovert cenderung lebih berani dan aktif dalam menghadapi konflik untuk mencapai solusi yang diinginkan. Pengaruh pada produktivitas. Introvert dapat mencapai produktivitas tinggi ketika bekerja sendiri dan fokus pada tugas. Ambivert fleksibel dalam produktivitas, dapat bekerja dengan baik dalam kolaborasi maupun sendiri. Ekstrovert lebih produktif ketika bekerja dalam tim dan memiliki interaksi sosial yang aktif. Nomor 4. Keinginan untuk memimpin. Introvert cenderung lebih memiliki untuk bekerja di belakang layar atau dalam peran yang tidak terlalu menonjol. Ambivert dapat menjadi pemimpin yang efektif tergantung pada situasi dan lingkungan. Ekstrovert cenderung bersemangat dalam memimpin dan suka menjadi pusat perhatian. Dan itulah 15 perbedaan menarik antara introvert, ambivert, dan extrovert. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki keunikan dan variasi dalam preferensi kepribadian mereka. Tidak ada kepribadian yang lebih baik atau lebih buruk, tetapi memahami perbedaan ini dapat membantu kita lebih menghargai dan menghormati kecenderungan pribadi orang lain. Terima kasih telah menonton video kita hari ini. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman kamu sebagai introvert, ambivert, atau extrovert, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menerima dan menghargai keunikan Anda sendiri dan orang lain. Salam introvert, ambivert, dan extrovert. Ambivert adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki ciri-ciri dan perilaku campuran antara extrovert dan introvert. Seseorang yang ambivert memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan dapat beradaptasi baik dalam situasi sosial yang ramai maupun dalam situasi yang lebih tenang. Mereka juga bisa menjadi pendengar yang baik dan berkomunikasi dengan baik saat diperlukan. Salah satu karakteristik utama dari seorang ambivert adalah kemampuan mereka untuk menemukan keseimbangan antara interaksi sosial dan waktu sendiri. Mereka tidak merasa terlalu terbebani oleh interaksi sosial yang intensif seperti halnya introvert, namun juga tidak merasa terlalu terisolasi dalam kesendirian seperti halnya ekstrovert. Mereka dapat menikmati dan memanfaatkan waktu sendiri untuk memikirkan dan merenungkan hal-hal penting dalam hidup mereka, namun juga mampu bergaul dengan orang lain dan berkontribusi dalam situasi sosial. Sebagai orang ambivert, mereka dapat menyesuaikan diri dengan berbagai jenis orang dan situasi. Mereka dapat menjadi sosial dan berenergi saat berada di tengah keramaian, seperti dalam pertemuan sosial atau acara besar, dan mampu berinteraksi dengan orang banyak tanpa merasa terlalu lelah secara emosional. Namun, mereka juga merasakan kebutuhan untuk mengambil waktu sendiri setelah interaksi yang panjang dan intensif. Selain itu, ambivert cenderung memiliki kepekaan sosial yang tinggi.
Mereka mampu membaca dan mengenali perasaan orang lain dengan baik, serta memiliki kemampuan empati yang kuat, memungkinkan mereka untuk merasakan nyaman dalam berbagai jenis hubungan sosial, baik itu dalam kelompok besar atau dalam pertemuan satu lawan satu. Mereka bisa menjadi pendengar yang baik dan memberikan perhatian yang tulus kepada orang lain. Meskipun ambivert dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dengan baik, mereka juga memiliki kebutuhan untuk memulihkan energi dengan menghabiskan waktu sendiri. Waktu sendiri ini memungkinkan mereka untuk mengisi ulang energi, merenungkan pikiran mereka, dan mengurus kebutuhan pribadi. Dalam waktu sendiri ini, mereka dapat fokus pada minat dan hobi pribadi, membaca, atau hanya menikmati ketenangan dan kedamaian. Ketika datang ke situasi yang membutuhkan kepemimpinan atau kerja tim, ambivert memiliki kemampuan untuk berperan baik sebagai pemimpin maupun anggota tim. Mereka mampu mengemukakan ide-ide mereka secara efektif dan berperan aktif dalam diskusi kelompok. Namun mereka juga dapat mendengarkan pandangan orang lain dan beradaptasi dengan kebutuhan kelompok. Dalam keseluruhan, ambivert adalah individu yang memiliki keseimbangan unik antara sifat-sifat introvert dan ekstrovert. Mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang berbeda, tetapi juga menghargai waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Sifat-sifat ini membuat mereka menjadi individu yang fleksibel, adaptif, dan mampu berinteraksi dengan beragam orang dan situasi. Selain itu, ambivert juga memiliki beberapa karakteristik lain yang membedakan mereka dari individu ekstrovert dan introvert, yaitu kemampuan beradaptasi. Ambivert memiliki kemampuan yang kuat dalam beradaptasi dengan perubahan situasi dan orang-orang yang berbeda. Mereka tidak terlalu kaku dalam menjalin hubungan sosial atau berinteraksi dengan orang baru. Mereka mampu mengubah gaya komunikasi dan perilaku mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi orang lain. Selanjutnya, kemampuan mendengarkan. Sebagai ambivert, mereka tidak hanya pandai berbicara tetapi juga memiliki kemampuan mendengarkan yang baik. Mereka dapat memberikan perhatian penuh pada orang lain dan menunjukkan minat yang tulus dalam apa yang orang lain sampaikan. Hal ini membuat mereka menjadi teman yang baik dan bisa diandalkan untuk mendengarkan keluhan, cerita, atau masalah orang lain. Berikutnya, fleksibilitas sosial. Ambivert tidak memiliki preferensi yang tegas antara lingkungan sosial yang besar atau kecil. Mereka bisa merasa nyaman dalam situasi yang ramai seperti pesta atau acara besar, tetapi juga dapat menikmati interaksi yang lebih intim dalam kelompok kecil atau bersama dengan satu atau dua orang saja. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk merasakan berbagai jenis hubungan sosial dan memilih situasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan mereka. Berikutnya, kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain. Ambivert memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan orang lain. Mereka memiliki kesadaran yang baik tentang batas-batas pribadi mereka dan tidak ragu untuk mengambil waktu sendiri ketika diperlukan. Namun mereka juga memiliki rasa empati yang kuat dan peduli terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Berikutnya, kreativitas. Banyak ambivert memiliki kecenderungan yang tinggi dalam hal kreativitas. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal dari berbagai perspektif dan dapat berpikir secara fleksibel. Kombinasi sifat ekstrovert dan introvert dalam diri mereka memungkinkan mereka untuk mendapatkan inspirasi dari pengalaman sosial dan refleksi pribadi, sehingga memperkaya kualitas kreativitas mereka. Berikutnya, kemampuan mengelola konflik. Ambivert cenderung memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola konflik. Mereka mampu memahami dan melihat berbagai sudut pandang dalam situasi yang tegang, dan dapat menengahi atau mencari solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Dalam keseluruhan, ambivert adalah individu yang unik dengan kekuatan dan kemampuan yang mencakup spektrum ekstrovert dan introvert. Mereka mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi sosial, memiliki kemampuan mendengarkan yang baik, dan memahami pentingnya keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan orang lain. Karakteristik ini membuat mereka menjadi individu yang fleksibel, peduli,
kreatif, dan mampu berinteraksi dengan berbagai tipe orang. Ambivert adalah individu yang memiliki ciri-ciri campuran antara ekstrovert dan introvert. Mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi sosial, sambil tetap menghargai waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Sifat-sifat ambivert termasuk kemampuan beradaptasi, kemampuan fleksibilitas sosial, kepedulian terhadap diri sendiri lain, kreativitas, serta kemampuan mengelola konflik. Ambivert adalah contoh yang menarik tentang keberagaman kepribadian manusia dan kompleksitas individu. Mereka menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat dikelompokkan sebagai ekstrovert atau introvert secara kaku, dan bahwa ada spektrum yang luas di keduanya. Memahami karakteristik dan sifat ambivert dapat membantu kita menghargai dan menghormati perbedaan dalam cara orang berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan tentang ambivert atau topik lainnya? Saya siap membantu. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.